Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, puji syukur pada Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi yang terhormat pada Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan terkait progres paper yang dibuat yang nantinya akan dipublish pada kemungkinan saya akan publish pada jurnal Sistem Informasi yang di Unsri. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu judul saya, yaitu saya mengangkat topik terkait analisis malware, yang dimana itu saya judulnya yaitu pendekatan reverse engineering dalam investigasi forensik malware pada brand impersonation DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin di sini saya sedikit bercerita alasan utama saya mengangkat judul ini yaitu atau yang melatar belakang itu mungkin pada awal November dan akhir November sampai awal Desember kemarin sebenarnya saya itu menemukan malware ini pada komunitas grup suatu sosial media yang dimana mereka melaporkan bahwa terdapat malware yang mungkin sebagai anak-anak komunitas ingin mencoba membongkarnya yang dimana itu sebenarnya yang melaporkan itu terdapat orang kenalan dia yang mendapati kerugian secara finansial. Sebenarnya sudah saya bongkar waktu itu, tapi tidak secara keseluruhan. Baiklah, mungkin Pak di sini saya akan menjelaskan malware tersebut itu sebenarnya setelah saya bongkar itu merupakan RAT atau Remote Access Trojan yang dimana itu malware tersebut dapat mengendalikan atau mendapatkan akses jarak jauh tanpa diketahui oleh korban atau perangkat korban. Nah, pada malware tersebut, kenapa di sini saya memberikan judul brand impersonation? Alasannya yaitu karena malware ini nih mengatasnamakan suatu lembaga resmi yang dimana itu merupakan Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya setelah saya eksplor lebih mendalam karena akan melakukan penelitian, sebenarnya itu ada malware yang sejenis, tapi mengatasnamakan BPJS. Tapi pada studi kasus kali ini saya mengangkat judul Direktorat Jenderal Pajak karena sampel dari malware yang saya dapatkan itu malware Direktorat Jenderal Pajak. Sedikit bercerita lagi, mungkin alur dari penyebaran malware itu mungkin si penyerang atau attacker membuat atau suatu menghubungi korban dengan melalui WhatsApp atau sosial media lainnya dengan iming-iming kalau yang dari Direktorat Jenderal Pajak ini akan mendapatkan hadiah atau apa yang bisa diklaim dengan mengklik link tersebut. Kemudian dari link tersebut akan diarahkan seperti tampilan visual Google Play Store yang dimana itu saya lihat sangat-sangat mirip, tetapi itu sebenarnya itu palsu dan bukan dari Google Play Store resmi. Dan ketika diklik, dia akan mendownload aplikasi DJP ini. Nah, sebenarnya malware-nya itu aplikasinya, tapi websitenya juga termasuk phishing sih. Nah, kenapa saya mengangkat eh, malware ini sebagai penelitian? Karena setelah saya telusuri lebih mendalam, dari laporan Interpol 2023, brand impersonation ini merupakan salah satu metode serangan cyber yang paling umum digunakan dalam phishing dan malware distribution. Selain itu, pada Checkpoint Research 2024, pada kuartil kedua juga mencatat bahwa kasus brand impersonation ini atau yang mengatasnamakan lembaga resmi mengalami peningkatan secara signifikan, terutama dalam layanan keuangan dan pemerintahan. Sebenarnya tidak hanya memberikan kerugian finansial bagi si korban, sebenarnya juga memberikan kerugian bagi lembaga tersebut. Akan reputasi dari lembaga tersebut menurun akibat terdapatnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyebaran malware ini, penipuan ini yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Nah, oleh karena itu, sebenarnya di sini investigasi forensik di sini akan menjadi penting, yang dimana itu
Sebenarnya investigasi forensik ini secara keseluruhan itu merupakan investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini atau menelusuri, eh, menganalisis pola-pola yang dilakukan oleh attacker tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini malware-nya itu termasuk dalam tipe RAT untuk saat ini yang saya ketahui. Nanti akan saya lakukan analisis lebih mendalam untuk mengungkap kasusnya. Nah, pada penelitian kali ini, saya itu mengangkat metodenya itu menggunakan reverse engineering, di mana itu membongkar suatu aplikasi tersebut untuk mengetahui struktur internal ataupun suatu perangkat lunak termasuk sumber kode, perilaku aplikasi, komunikasi jaringan yang dilakukan oleh malware tersebut itu mengarah kemana. Mungkin untuk latar belakang. Nah ya, selain itu saya juga berharap dari hasil penelitian ini dan mungkin akan dipublish, tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang cyber security dalam menggunakan penerapan-penerapan metode-metode yang lainnya, tetapi juga akan memberikan dampak baik bagi pembaca-pembaca yang mungkin awam terhadap malware agar tidak mudah lagi tertipu atau termanipulasi oleh kejahatan-kejahatan cyber yang mungkin beragam di dunia digital saat ini. Metodologi di sini saya merupakan, alur penelitian, tools-tools penelitian, dan metodologi-metodologi yang digunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan ini. Di sini pada metodologi terdapat yaitu yang pertama tinjauan pustaka, terus ada alur penelitian dan alat penelitian. Pada tinjauan pustaka di sini saya mau karena meng-highlight judul reverse engineering, jadi di sini saya menjelaskan sedikit terkait reverse engineering yang seperti saya jelaskan di atas sebelumnya, yaitu mekanisme yang digunakan untuk menganalisis dan memahami pola-pola atau string-string metode yang ada pada perangkat atau malware tersebut. Di sini saya sedikit mengkoreksi Bapak mungkin kenapa saya mau di sini sumber jurnalnya 2016, ada yang 2012. Itu ini sebenarnya itu buku yang mungkin sudah saya cari untuk versi terbarunya belum ada, tapi kebanyakan dalam analisis malware fundamental-fundamentalnya itu terdapat dalam buku ini yang masih digunakan pada saat ini. Sebenarnya itu reverse engineering itu banyak sekali teknik-tekniknya itu termasuk dalam teknik analisis statis, teknik analisis dinamis. Teknik analisis statis sendiri itu merupakan kita itu hanya menganalisis melalui pengekstrakan atau pengdekompilan suatu file tanpa menjalankan atau tanpa mengerun suatu malware tersebut. Jadi kita tuh tidak melihat pola dari komunikasi jaringannya, tapi hanya menganalisis kode binernya, stringnya, metodenya, atau parameter-parameter yang digunakan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana malware tersebut berjalan dan meretas perangkat korban. Nah, sedangkan teknik analisis dinamis itu sebenarnya tuh tujuan kedua teknik ya sama untuk mengetahui perilaku aplikasi, tapi analisis dinamis ini sedikit berbeda yaitu yang dimana kita tuh menjalankan suatu malware-nya itu langsung secara langsung akan tetapi di lingkungan yang aman yaitu seperti di lingkungan virtual ataupun sandbox. Sebenarnya tujuannya sama, melacak aliran informasi dan penelusuran instruksi dan komunikasi dari jaringan tersebut. Nanti akan saya jelaskan lebih mendalam di bawah mungkin Bapak. Hmm. Nah ya selanjutnya itu di sini saya meng-highlight terkait investigasi forensik. Alasan kenapa saya meng-highlight investigasi forensik ini seperti yang dijelaskan di sini itu merupakan proses penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan bukti-bukti yang ada di perangkat digital ataupun sistem informasi. Yang berarti hal yang hal yang saya lakukan dalam penelitian itu termasuk keseluruhan hal yang saya lakukan dalam penelitian ini termasuk dalam investigasi forensik.
Tujuan utama dari investigasi forensik untuk mengungkap kejadian yang telah terjadi, mengidentifikasi sumber ancaman, serta mendukung proses hukum jika ada kepentingan untuk melakukan pelaporan ataupun ingin mendapatkan hak dalam suatu pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam buku The Art of Memory Forensic, menurut Like et al., salah satu aspek penting dalam investigasi forensik adalah pengumpulan bukti yang valid. Hmm. Nah, setelah bukti-bukti yang dari investigasi forensik terkumpul, barulah kita akan melakukan reverse engineering itu dengan menggunakan beberapa metode ini, yaitu analisis kasus dan analisis dinamis. Selanjutnya itu brand impersonation karena di sini malware-nya itu mengatasnamakan atau ia mengatasnamakan suatu brand atau lembaga resmi yang dimana itu akan dapat berdampak buruk pada lembaga tersebut. Brand impersonation itu menurut Saino R. pada tahun 2024 adalah praktik di mana individu atau kelompok jahat yang meniru identitas suatu merek atau entitas yang sah dengan tujuan untuk menipu korban agar mempercayai bahwa mereka sedang berinteraksi dengan entitas yang sah. Nah, dengan hal ini, karena suatu brand tersebut atau lembaga tersebut sudah mendapatkan kepercayaan, jadi akan lebih mudah bagi attacker dalam menipu korban-korban yang mungkin masih awam dalam teknologi digital dan mungkin korban akan mengikuti keinginan dari attacker dengan keinginan menuruti dengan mendownload, mengklik link dan lain sebagainya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau brand impersonation ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga merugikan lembaga tersebut karena reputasi dari lembaga tersebut dapat menurun akibat banyaknya brand impersonation di dunia digital jika tidak dilakukan mitigasi seperti eh, perusahaan dapat mengimplementasikan autentikasi dua faktor untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap akun yang terpengaruh, ataupun kita sebagai orang awam harus mengetahui atau mengenali email atau pesan yang mencurigakan dan URL yang dengan domain-domain yang mencurigakan. Bisa juga diedukasi dari lembaga tersebut. Kalau ada domain yang mencurigakan nih, kalau bukan dari domain ini, itu bukan kami secara resmi. Bisa juga. Nah, di sini kenapa saya memasukkan Androboard, JADX, Cuko ini merupakan tools-tools yang mungkin nanti akan saya gunakan pada penelitian ini. Selain itu sebenarnya ada beberapa tools lagi seperti VMware atau virtual machine. Di sini saya menggunakan OS-nya itu Parrot. Mungkin nanti akan ada beberapa tools-tools lain yang akan digunakan menyesuaikan kebutuhan saya dalam melakukan analisis nanti. Di sini ada Android di sini merupakan tools berbasis Python yang dimana dia tuh kita tuh kayak melakukan menginstal tools terlebih dahulu lalu melakukan komen pada parent Linux nanti dan di situ bisa kita lihat bahwa dengan melakukan analisis Android kita bisa mendapatkan hasil dari mengetahui izin aplikasi ini mencoba meminta permission atau izin apa dan kita juga bisa membuat laporan untuk menyusun apa saja sih informasi yang relevan dari aplikasi ini. Bisa juga mengetahui sertifikat SAA dan lain sebagainya. Sebenarnya di JADX akan lebih mudah, tetapi ini cuma sekadar validitas bahwa hasil yang dianalisis dari JADX itu benar. JADX itu ya sama saja sebenarnya untuk decompiler. Dari JADX itu kita tinggal mengupload file .apk atau .dex dan nanti akan langsung ada itu ClassisDex, Android Manifest, dan lain sebagainya. Kecuali file tersebut di obfuscation atau di encrypt atau bagaimana saya kurang begitu mengerti untuk saat ini. Mungkin secara kasarnya itu di enkripsi mungkin agar tidak bisa dilakukan decompiler secara mudah. Nah, selanjutnya itu ada Cuko Sandbox yang oh ya, sebelum itu kedua tools ini merupakan tools yang digunakan untuk analisis statis yang dimana untuk mengetahui string-string ataupun pola-pola dari malware tanpa menjalankan malware.
Nah, di Cuko Sandbox sendiri merupakan tools analisis malware dinamis yang digunakan untuk di mana saya akan mencoba menjalankan file aplikasi tersebut dan di situ saya akan melihat log atau aktivitas dari malware tersebut seperti perubahan file, penggunaan API, dan komunikasi jaringan. Serta pada Cuko Sandbox, setelah saya baca-baca itu, sebenarnya saya juga belum pernah mencoba Cuko Sandbox, tapi setelah yang saya baca itu bisa mengetahui laporan secara rinci terkait perilaku yang berbahaya yang dilakukan oleh malware tersebut. Nah, mungkin di sini yang terakhir itu ada alur penelitian. Secara kasarnya, mungkin saya seperti yang di atas tadi, saya melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan datanya dari sampel yang sudah saya dapatkan, barulah saya nanti akan melakukan malware analisis. Di sini ada terdapat malware analisis statis. Ini termasuk analisis statis dan dinamis, ini termasuk tipe engineering, yang dimana pada analisis statis itu, kenapa di sini sebenarnya tuh information gathering dan decompiling file ini tujuannya tuh sama untuk mengetahui pola, tetapi information gathering ini lebih ke mengumpulkan informasi bagaimana modus aplikasi itu berjalan, modus aplikasi, modus penipuan itu, dan bagaimana cara si attacker menyalurkan malware tersebut. Dan SHA certified juga bisa diketahui dari information gathering dan barulah kita lakukan decompiling file. Nah, untuk analisis dinamis mungkin saya tahapannya itu adalah yang pertama men-setting virtual machine, yang kedua mengatur virtual jaringan, yang ketiga itu mengatur virtual monitor, lalu merunning malware. Nah, setelah hasil analisis ini didapatkan, nanti saya akan mencoba melakukan analisis pola. Bagaimana sih malware ini melakukan serangan, polanya itu bagaimana, dan bagaimana si attacker itu mendapatkan informasi dari malware ini. Setelah semuanya dilaksanakan, barulah nanti akan di akhir yaitu laporan ataupun mitigasi untuk pencegahan ke depannya agar tidak sebenarnya tidak bisa untuk tidak menghindari malware karena di dunia digital saat ini malware pasti sangat banyak untuk mengurangi kejahatan di dunia cyber. Mungkin alat penelitian ini akan berisi dalam bentuk tabel terkait alat-alat ini yang digunakan dan OS saya yang saya gunakan dalam bentuk tabel. Hmm, mungkin di sini untuk referensinya Bapak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 referensi untuk sekarang. Hmm, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.